Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sungguh teramat baik bagi kami semua. Kami sangat bersyukur atas kehidupan, atas berkat yang selalu Kau sediakan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau membaca dan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap diri kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, sehingga firman yang didengarkan pada saat ini boleh memampukan kami menjalani hidup yang baik di hadapan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau juga menuntun hamba-Mu di tempat ini yang akan menyampaikan firman. Kiranya Engkau memberkati tutur kata atau apapun yang hamba-Mu hendak lakukan. Kiranya apa yang boleh keluar dari tubuh ini, itu semua dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan, inilah kami semua yang telah siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, jemaat Allah yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 1, ayatnya yang pertama sampai ke 10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kami. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja hanya mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih jemaat Allah, judul renungan kita saat ini, kuasa Tuhan harus dirasakan. Sejak pandemi ini, pasti kita lebih sering berada di rumah. Mungkin beberapa dari kita lebih sering berada di rumah. Ketika kita di rumah, kita jenuh, maka mungkin ada hobi-hobi baru yang kita miliki. Misalnya, kita mungkin jadi lebih senang menanam, mengisi halaman kita dengan tanaman-tanaman yang indah. Ketika kita menanam, pasti ada tahap-tahap yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Ketika kita mau menanam, biasanya kita siapkan tanah, pupuk, lalu dicampur, dan kemudian kita masukkan benih atau biji tanaman yang akan kita tanam, dan kemudian kita tambahkan air pada tanah yang sudah ada bijinya itu.
Lalu biasanya sekitar 1 hari sampai 3 hari sudah mulai terlihat mungkin tunasnya atau daunnya. Lalu kita bisa melihat perkembangan tanaman itu lagi ketika sudah 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Kalau melon biasanya 3 bulan sudah bisa tumbuh, sudah bisa dinikmati buahnya. Dan itu mungkin proses kita ketika menanam. Tapi ternyata firman Tuhan hari ini juga memperlihatkan bahwa jemaat di Tesalonika juga mengalami sebuah proses, mengalami sebuah tahap-tahap untuk bertumbuh. Bahkan juga mengalami tantangan-tantangan dalam bertumbuh. Kalau kita menanam, tantangannya atau mungkin hambatannya kalau kita kebanyakan air atau kurang matahari atau kurang beberapa hal bisa menyebabkan tanaman itu layu atau kering atau bahkan mati. Dan jemaat di Tesalonika sendiri pun juga mengalami berbagai tantangan. Saat ini yang kita baca merupakan ungkapan syukur Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus bersyukur karena betapa besar pertumbuhan iman jemaat di Tesalonika pada saat itu. Rasa syukur itu pun membuat Paulus kembali mengingat bagaimana perjuangannya untuk memberitakan Injil di jemaat Tesalonika. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak orang-orang Yahudi yang tidak setuju, yang melakukan penindasan, yang bahkan mengusir mereka ketika mereka memberitakan firman Tuhan. Tapi dengan sabar, dengan tetap berjuang, Paulus tetap menyebarkan Injil kepada jemaat di Tesalonika. Dan usaha Paulus itu pun tidak sia-sia. Dijelaskan dalam firman Tuhan, ternyata semakin banyak orang yang menjadi percaya dan semakin setia mengikut Kristus. Kesetiaan itu pun tumbuh juga karena banyaknya pergumulan, banyaknya tantangan di sekitar jemaat di Tesalonika. Tapi mereka tetap setia, tetap kuat, tetap teguh beriman kepada Kristus. Dalam firman Tuhan juga dijelaskan bahwa sesungguhnya ketika Paulus melayani jemaat di Tesalonika, itu bukan semata-mata karena kemampuan Paulus. Tidak karena semata-mata karena kehebatan ungkapan kata-kata atau kehebatan pengetahuan Paulus. Tapi semua itu semata-mata karena kerja Roh Kudus yang ada di dalam diri Paulus dan kawan-kawannya, juga di dalam diri jemaat di Tesalonika. Artinya kuasa Tuhan dinyatakan oleh Paulus melalui kehadiran Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu jemaat Allah yang terkasih, menyaksikan kesetiaan jemaat di Tesalonika dan menyaksikan betapa Paulus mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam melayani jemaat di Tesalonika, kita semua pun juga diajak untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa untuk menyatakan kuasa Tuhan, kita punya tantangan tersendiri, kita punya kesulitan tersendiri, dan artinya tidak mudah untuk menyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam keluarga, kita mau menyatakan kuasa Tuhan, mau menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, kepada anggota keluarga kita. Misalnya kita sebagai orang tua atau sebagai kakak mau mengingatkan anak kita atau adik kita untuk berlaku yang baik, seringkali kita mengungkapkannya mungkin dengan marah, dengan rasa kesal, atau dengan ungkapan-ungkapan yang kurang baik. Tapi hari ini Paulus memperlihatkan bahwa ketika kita mau menumbuhkan seseorang, mau membangun iman seseorang, menguatkan seseorang, mengubah seseorang, itu bukan dengan kita mengandalkan kemampuan kita atau emosi kita atau amarah kita. Tapi Paulus menjelaskan bahwa
Andalkanlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bahkan bukan hanya itu, tapi ketika kita mau mengandalkan Roh Kudus, kita perlu pertama-tama berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita lihat anak kita berlaku kurang baik, kita mau tegur. Mari kita berdoa dulu. Kita mohon hikmat dari Tuhan supaya tutur kata kita, supaya apa yang kita ungkapkan itu berasal daripada Tuhan, berasal dari kasih Tuhan. Bahkan kita mungkin juga bisa dengan mengingat firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Milikilah buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika kita sudah berdoa, mengingat semua itu, maka kita sudah menanamkan diri kita dengan baik, maka kita sudah memohon kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita, sehingga tutur kata kita bisa keluar dengan baik. Tapi mungkin kita juga bertanya, bagaimana kalau kita sudah mengungkapkan hal yang baik, sudah dengan penuh kasih, menegur, tapi orang yang kita tegur mungkin masih tidak mau dengar, masih berlaku yang kurang baik. Ingatlah kembali firman Tuhan saat ini, ketika tanaman itu butuh tumbuh, maka dia punya proses. Jemaat di Tesalonika juga butuh proses. Prosesnya kadang mudah, terkadang tidak mudah. Maka anggota keluarga atau orang yang kita tegur pun untuk berubah juga butuh proses, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi hal yang terpenting adalah kita mau untuk terus berupaya, terus melakukan yang terbaik dengan melibatkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Sehingga kuasa Tuhan yang kita nyatakan dapat tersampaikan melalui tindakan dan perbuatan kita yang baik. Dan demikianlah firman Tuhan, kiranya menuntun kehidupan kita untuk semakin berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat Allah yang terkasih, pada saat ini marilah kita membawa doa-doa kita di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Sungguh Tuhan, kami merasa terurapi melalui firman-Mu yang kami dengarkan saat ini, mengajarkan kami untuk lebih sabar, untuk lebih kuat, untuk lebih mampu lagi untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya firman-Mu ini bukan hanya kami dengarkan, tapi juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan yang kami jalani. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan, Engkau mengurapi setiap sakit yang mereka rasakan, bagian tubuh yang mereka rasakan tidak nyaman, kiranya melalui obat-obatan, melalui minuman, makanan, itu semua boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami yang mungkin mengurus kami ketika kami sedang sakit saat ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan kesabaran, ketabahan, serta kesehatan dan kekuatan bagi anggota keluarga kami, sehingga mereka juga boleh mengurus kami dengan baik,
boleh mengurus kami dengan hati yang sukacita. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami, oma opa kami yang dalam lanjut usia. Kami mohon Tuhan Engkau tetap memelihara kesehatan oma opa kami, sehingga dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan, Tuhan tetap menyempurnakan, memampukan dengan kuasa kasih-Mu, sehingga mereka dapat tetap beraktivitas dengan baik, bahkan tetap dapat melayani, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami janda, duda, yatim piatu. Engkau tahu Tuhan, kehidupan yang kami jalani tidak mudah. Mungkin banyak tanggungan yang harus kami penuhi, banyak tanggungan yang harus kami jalankan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berharap dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban yang terindah di dalam kehidupan kami melalui proses-proses kehidupan yang ada. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi setiap kami, keluarga lepas keluarga, dalam pergumulan kami mencukupi kebutuhan sehari-hari, dalam pergumulan kami untuk perekonomian kami mohon Tuhan, kami percaya ketika Engkau memelihara burung di udara, maka Engkau juga akan memelihara kehidupan kami semua. Kami percaya berkat Tuhan akan turun tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang masih menjalani pendidikan. Kiranya Tuhan dalam proses pendidikan yang kami jalani, pelajaran-pelajaran yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami terima, itu semua boleh menjadi pupuk yang baik bagi kami untuk bertumbuh, untuk menjadi pribadi yang baik, yang berkualitas. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami yang masih bergumul untuk mencari pekerjaan. Kiranya ya Tuhan, Engkau menyediakan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan keadaan dan keberadaan kami, bahkan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk pergumulan kami di dalam keluarga, mungkin relasi kami berjalan kurang baik. Kami mohon Tuhan, Engkau memperbaiki relasi kami yang kurang baik. Dengan kasih-Mu kami dimampukan untuk kembali membangun relasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian rumah tangga selanjutnya. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan memampukan kami semua untuk mengikuti dengan baik. Tuhan, masih banyak doa-doa kami yang ingin kami naikkan pribadi lepas pribadi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu setiap kehidupan kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Dan oleh sebab itu kami taruh semua harapan dan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya ketika Allah yang bekerja, maka Allah akan melakukan yang terbaik bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami akan menutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, teruslah nyatakan kuasa Tuhan dalam tindakan dan perbuatan kita, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan setia kepada Kristus. Saat ini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.